Paling jauh ke Kalimantan Selatan, terus Nusa Tenggara Timur. Buah apa? Ada lagi satu ke Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang saya pernah ngirim buah itu sawo, itu mame sapote, jenisnya Lorito. Kalau untuk omset sebenarnya terhitung memang jelas ada sih gitu. Range-nya di angka di atas 20 per bulan. Itu omsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setio Wibowo. Saya menggeluti jenis usaha budidaya tanaman dan berjualan tanaman jenis hortikultura batang keras, yaitu tanaman buah-buahan. Saya memulai usaha ini dari tahun 2018, mulai dari iseng-iseng aja di rumah untuk tanaman di halaman, kemudian lanjut iseng-isengnya nyoba perbanyak sendiri dan alhamdulillah berhasil. Lama-lama jadi kecanduan untuk budidaya tanaman dan alhamdulillah lama-lama makin banyak. Dan karena ada peluang di dunia bisnis untuk wirausaha, akhirnya saya memutuskan untuk berjualan tanaman. Sebenarnya awal dari hobi. Satu hobi, yang kedua peluang, yang tiga kebutuhan. Untuk budidaya ini kan pasti butuh lokasi ya, butuh area gitu ya. Betul. Nah, di rumah atau di mana nih? Pertama di rumah, lama-lama karena bibit yang dihasilkan makin banyak, akhirnya kita perluas area, yaitu minjam area fasum milik lingkungan RW. Nah, lanjutnya adalah karena mungkin melihat peluangnya makin terbuka, jadi saya memutusin untuk nyari lokasi baru. Nah, dari situ juga nggak semuanya saya kerjakan sendiri. Akhirnya saya juga nyari orang untuk bantu budidaya tersebut. Berapa sekarang karyawan yang kerja di untuk karyawan sendiri ada 2 orang. Untuk yang ngebantu saya mulai dari untuk pembibitan dari benih, biji ataupun cangkok dan lain sebagainya. Berarti untuk sekarang ini udah dari bibit, biji sampai gede ya? Untuk tanaman, untuk budidaya yang saya perbanyak itu mulai dari seedling, itu biji tanaman yang kita tumbuhkan sendiri. Itu untuk bahan, untuk bahan kita membuat bibit, karena perbanyakan itu kan macamnya banyak ya, dari mulai cangkok ataupun okulasi. Nah, biji itu kita butuhkan untuk perbanyakan melalui proses okulasi. Nah, di situ juga untuk prosesnya okulasi itu ada macam-macam lagi, Mas Eka. Jadi kalau dijelasin detail, lebih proses perbanyakan seperti itu. Kalau ngambil lagi masih karena kan kita ngikutin kebutuhan pasar. Kayak kita kan udah terjunnya udah bukan sekedar hobi kalau sekarang. Nah, kalau untuk permintaan pasar, kita tuh tidak bisa selalu prediksi jenis apa yang ramai di pasaran. Nah, kita branding apa yang ramai apa, apalagi kalau misal kita udah dikenal orang, udah dipercaya sama orang, biasanya permintaan jenis tanaman yang kita nggak punya pun tetap lewat kita. Nah, kita itu ngambil ke petani. Kita juga ada relasi ke petani. Kalau tanaman paling rame yang selalu saya branding sih sebenarnya jambu kalau sekarang. Jambu air. Jambu air itu macamnya banyak. Ini yang di belakang ini. Makanya nih saya di belakang sini sampai saya naikin ke rooftop di jambu air malah yang kadang orang menyepelekan. Nah, cuma kalau untuk hasil buahnya mungkin Mas Eka bisa cek sendiri deh di pasar. Jambu citra seperti itu dengan kualitas yang grade B aja harga di pasaran itu bisa 40.000 sekilo. Ya. Melebihi harga apel Fuji. Dijualnya kemana aja? Kalau untuk penjualan sebenarnya kita bisa memanfaatkan platform sosial media. Karena saya juga main di Facebook Marketplace, terus grup-grup di Facebook kita juga gabung. Terus sebenarnya juga peluang di Instagram sebenarnya, cuma memang saya belum fokus untuk di Instagram itu. Masih anggot-anggotan Mas Eka. Karena masih di Facebook Marketplace Facebook dan grup Facebook. Itu kan lebih spesifik. Kita misal mau jual bibit jambu yang unggulan, kita lari situ. Walaupun banyak
walaupun banyak pesaing, ya itu anggap aja ya emang usaha emang pasti ada pesaingnya gitu. Cuma kalau misal kita punya sampel pohon dan buah yang nyata dan itu asli dari farm kita atau dari nursery kita, itu insya Allah orang tetap percaya sama kita. Kalau sekarang kondisi aktual sih memang banyak juga pedagang yang ngambil ke saya. Pedagang keliling pun yang naik motor juga keliling, ada yang ngambil ke saya dan itu dengan pembayaran yang bertahap itu sistemnya. Tapi kalau untuk penjualan langsung tetap lebih banyak, yaitu melalui ya dari offline karena kan kita buka lapaknya di pinggir jalan sama online, dan memang lama-lama juga yang repeat order juga makin banyak sih sebenarnya sampai sekarang. Alhamdulillah seperti itu Mas Eka. Paling jauh ke Kalimantan Selatan, terus Nusa Tenggara Timur. Buah apa? Ada lagi satu ke Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang saya pernah ngirim buah itu sawo, itu Mame Sapote, jenisnya Lorito. Detailnya saya lupa, itu nggak sampai 5 juta sih sebenarnya sih, nggak sampai 5 juta rupiah. Cuma 2 pohon. Cuma ada 2 pohon. Jepang itu relasi dari Indonesia atau itu relasi dari Indonesia sebenarnya. Orang Indonesia yang lagi di Jepang gitu ya? Dan kalau yang order sih emang asli orang Jepang, cuma dapat infonya itu dari orang Indonesia yang sedang dinas di Jepang. Pengirimannya pakai apa? Itu tetap dulu sih teman yang ngurusin. Kalau saya kan emang bingung tuh untuk di bea cukainya segala macam, karena untuk bibit tanaman itu memang agak susah untuk ngirim ke luar, itu harus ada perizinan khusus. Karena kalau dulu saya nitip ke temen yang udah tahu ngurusin di bea cukai. Pokoknya saya taunya terima beres saja udah waktu itu ngirim barang, saya ada barang saya kirim. Ke Jepang, ya? Luar biasa berarti ya. Untuk biaya operasionalnya sendiri nih? Dihitung-hitung kurang lebih 7 jutaan ada. Operasional bulanan untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini itu mulai dari bayar karyawan, terus untuk air, listrik, dan pupuk. Itu pun pupuknya kalau untuk di nursery sendiri itu hanya pupuk majemuk aja. Biasanya untuk tanaman-tanaman tabu lampot yang emang pupuknya spesial itu juga karena nggak terlalu banyak. Jadi kalau yang lebih banyak itu pupuk majemuknya. Kalau di sini kebanyakan sih memang jambu, jambu, tin, anggur, terus ada black sapote atau sawo hitam, terus kelengkeng merah, terus ada sawo Manila. Memang hanya untuk sampel aja sebenarnya di sini, sampling untuk tabu lampot dan untuk proses cangkok sebenarnya perbanyakan. Kalau musim hujan seperti ini larinya lebih ke budidaya untuk cangkok, okulasi. Kalau nanti udah masuk musim panas ataupun hujannya udah mulai reda, baru kita buahkan pohonnya Mas. Kalau untuk omset sebenarnya terhitung memang jelas ada sih gitu. Range-nya di angka di atas 20 per bulan. Itu omsetnya. Tapi kalau untuk profit ya kita hidden aja lah kalau profit lah. Namanya budidaya, apalagi kita perbanyak tanaman. Orang ngelihatnya, wah Mas Adi budidaya tanaman, perbanyak tanaman selalu berhasil. Yang orang lihat. Cuma nyatanya dari 100 pohon, misal ada 100 pohon yang saya perbanyak itu, saya okulasi, saya sambung. Itu tetap kalau bisa hidup separuh aja itu kan alhamdulillah banget udah. Sama itu cangkok Mas, kalau cangkok itu insya Allah berhasil, lebih gampang gitu cangkok. Nah pada saat buka di pinggir jalan ini ada resiko dicuri orang atau diambil orang? Ada ya? Pernah, karena beberapa kali kejadian barang itu hilang dicuri orang, dan yang hilang itu memang yang emang harganya lumayan. Biasanya tabu lampot Mas yang hilang. Minimal harganya berapa nih? Kayak yang tabu lampot di belakang? Kalau yang di belakang ini tergantung size juga sih. Kalau biasanya kalau untuk tanaman-tanaman yang udah bisa berbuah itu kalau jambu range minimal harga itu 200.000. Tingginya? 200.000 itu 1,5 meter lah, 1,5 meter. Ya? Biasanya sih tergantung bentuk batang juga. Nggak melulu harus tingginya aja gitu. Misal bentuk batangnya seperti apa, terus percabangan juga gitu. Karena untuk buah yang pohon yang udah siap berbuah itu kan kita harus ngelihat kondisi batangnya, umur pohonnya tua atau enggak. Jadi nggak sembarangan batang kecil harus kita buahkan, berbuah kita jual, enggak. Itu nantinya mengecewakan pelanggan.
lebih dari 1 juta. Kalau yang di atas ini ada sih sebenarnya. Buah apa? Kelengkeng merah sih, cuma emang kondisinya kemarin ini buahnya kemarin udah dipetik-petikin, juga proses belum di pruning lagi nih. Dan ini 1 juta nih? 1 juta lebih sebenarnya Mas Eka. 1 juta lebih. Kelengkeng merah ya? Kelengkeng merah. Tips nih buat teman-teman yang pengen nyobain budidaya tanaman buah di dalam pot kayak gitu. Kalau untuk tips sih sebenarnya, kalau misal punya hobi tanaman, sebenarnya tanaman itu nggak terlalu susah. Nah, kita coba aja dulu. Jangan terlalu banyak tanaman yang kita rawat. Dikit-dikit yang paling gampang. Apa contohnya? Nah, misal jambu. Tetap saya branding paling gampang jambu. Jambu sama sawo. Jambu itu berbuahnya itu nggak kenal musim. Nah, yang penting kalau misal tanam di pot untuk produksi buah, kita pengen nyoba buahnya, minimal tanam di pot yang ukuran 75 liter. Nanti di situ untuk pemupukan juga kan nggak terlalu ribet sebenarnya. Kita bisa bikin pupuk sendiri dari sisa-sisa dapur, sisa-sisa limbah dapur. Terakhir nih Mas Bo, kalau ada teman-teman nih yang pengen beli, nah kemana nih? Oh, kalau pengen beli, kalau misal kalau langsung mau ke rumah, bisa ngobrol sama saya, ketemu sama saya. Lokasinya di perumahan Bekasi Timur Gensi 5, Kota Bekasi, Jawa Barat. Atau ke nomor HP saya, bisa WA ataupun telepon 0812 8483 6862. Atau kalau misal mau kepo di Facebook, halaman saya ada di Bibit Buah Raya Bekasi. Terus ke Instagram itu Omah Bibit, @omah_bibit. Pakai O, Omah Bibit. Ya, mungkin itu aja Mas Boy, mudah-mudahan budidayanya semakin lancar. Amin, amin, alhamdulillah. Bisa kirim ke Jepang lagi. Amin, amin. Harapan saya seperti itu. Ya, jadi bisa lebih berkembang lah intinya. Amin, amin.